Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Tuhanku ajaib,
percaya, aku katakan aku percaya akan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan memulihkanku, memberkatiku. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku pegang, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kami anugerah kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesehatan, hidup. Sampai hari ini kami boleh bisa menikmati kebenaran firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat-tempat di mana kami akan beribadah, rumah kami, dan dimanapun kami berada. Kami boleh terbuka atas kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti atas kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, penuh keterbatasan ini, menjadi alat Tuhan yang hidup untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang menjaga suasana hati. Kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu pemberitaan firman Tuhan mengenai pribadi yang tidak khawatir, pribadi yang mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini kita kembali belajar mengenai pribadi yang menjaga suasana hati. Nats yang baru saja kita baca Bapak Ibu adalah suatu wejangan atau petuah seorang ayah kepada anak yang sangat dikasihinya. Ayah ini merindukan anaknya bisa menjadi orang yang penuh hikmat dan bijaksana dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ayahnya menyadari bahwa dia tidak selalu bersama-sama dengan anaknya di kemudian hari. Maka dia mewariskan kata-kata hikmat dan bijak kepada anaknya ini.
Agar anaknya dapat menjadi pribadi yang penuh hikmat, di sini ayahnya melihat anaknya perlu memiliki hati yang dijaga. Ayahnya melihat anaknya memiliki hati yang perlu dijaga. Di sini ayahnya menasehati anaknya dalam menjaga hati, ternyata dipengaruhi oleh apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Di sini ayahnya menasihati supaya dalam menjaga hati seorang anak harus memperhatikan apa yang dia dengar dan memperhatikan apa yang dia lihat dan menyimpan itu di dalam lubuk hatinya. Jadi hati itu bisa diibaratkan seperti ayat 23 tadi. Hati itu diibaratkan seperti suasana perang yang perlu dijaga dengan penuh kewaspadaan. Jadi bisa dikatakan juga bahwa hati itu adalah pusat kehidupan manusia secara spiritual. Yang dari situ terpancar yang namanya kehidupan dan kesembuhan. Ayat 22 kita membaca kembali. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi di sini ayahnya sangat menasehati anaknya agar anaknya perlu yang namanya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saking sangat baiknya kata-kata ini, maka Tuhan memasukkan ini menjadi bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Jadi di sini bukan lagi seorang ayah yang berkata kepada anaknya, tetapi Tuhan yang berbicara kepada kita sebagai anaknya. Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini, kepada kita sebagai anaknya. Supaya kita menjadi pribadi yang mampu menjaga suasana hati kita tetap baik. Bapak Ibu, kita perlu menyadari ya, suasana hati kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar, yaitu melalui mata dan telinga kita. Begitu banyak informasi-informasi yang kita terima di luar sana. Begitu banyak hal-hal yang kita lihat di luar sana. Ada hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang tidak mengenakan. Dan lebih banyak saya melihat hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi sejauh mata kita memandang, sekuat telinga kita mendengar, banyak hal yang mengerikan dan tidak mengenakan terjadi di sekitar kita. Itu kita dengar, lalu kita serap, lalu kita simpan di dalam hati kita. Disinilah diperlukan kemampuan untuk mengolah hati kita supaya terjaga tetap baik. Karena banyak hal tadi yang saya katakan, berita-berita, ya, informasi-informasi, hoaks-hoaks, penderitaan, kekejaman, kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Disinilah kita harus mampu mengolah hati kita supaya terhadap berita-berita tersebut, informasi-informasi tersebut, hati kita tetap terjaga baik. Sebagai contoh, bila ada orang lain yang mengata-ngatai kita, memaki kita, memarahi kita, bila hati kita tetap terjaga, maka kita tidak akan membalasnya. Tapi bila kita tidak menjaganya, ya, kita sering membalasnya, bahkan sering terjadi yang namanya perkelahian, yang namanya perang mulut, yang namanya tidak sedikit terjadi yang namanya pembunuhan.
Itu bila hati kita tidak terjaga. Jadi saya mau katakan hati kita ini seperti medan perang yang diserang dari segala penjuru. Sebanyak peluru, seberapa banyak peluru atau bom sekalipun menyerang hati kita. Kalau hati kita tetap terjaga dengan baik, maka amanlah kita. Jadi kita punya imun hati yang kuat. Ya. Imun hati kita terjaga. Ya, imun hati kita kuat. Jadi walaupun itu seperti senjata yang membardir kita, tapi kalau hati kita terjaga tetap baik, kuat kita. Aman kita. Bahkan kita belajar dari ayat 22, ketika hati kita terjaga dengan baik, maka yang terjadi adalah kita makin memancarkan kehidupan dan menjadi kesembuhan bagi tubuh kita. Menjaga fisik kita perlu, bahkan sangat perlu. Ya. Tetapi menjaga suasana hati sama perlunya atau sama pentingnya. Bahkan saya mau katakan suasana hati yang baik, suasana hati yang tetap terjaga dengan baik, itu akan membuat fisik kita segar. Fisik kita kuat, imun kita kuat. Kalau kita jaga tubuh kita, ya, secara fisik, belum tentu itu dapat menjaga hati kita. Tapi kalau hati kita terjaga dengan baik, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Waktu yang lalu kita belajar pribadi yang penuh sukacita. Maka itu akan menguatkan imun kita, kesehatan kita. Ya. Jadi jangan kita selalu mendominasi kesehatan tubuh kita tanpa memperhatikan hati kita yang dijaga atau tidak. Ya. Ayat 22 saya ulang. Jagalah hatimu. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ketika kita dapat menjaga hati kita tetap baik, maka kehidupan akan memancar di dalam kehidupan kita dan kesembuhan terjadi di dalam tubuh kita. Jadi disinilah letak pentingnya menjaga suasana hati kita tetap baik, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang menjaga suasana hati tetap baik? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan paling tidak 4 alasan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang menjaga suasana hati tetap baik? Yang pertama, karena hati itu merupakan pusat dari perkataan. Mari kita lihat contohnya di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hati merupakan pusat dari perkataan. Ayat ini mengatakan apa yang keluar dari mulut itulah ungkapan dari hati. Sebagai contoh ya, bila saya ngomongin Anda ya, atau saya ngomongin Yusak lah, pengantin baru kita ini. Saya ngomongin Yusak kemana-mana gitu. Jadi apa yang saya omongin tentang Yusak itu
itulah ungkapan hati saya, gambaran hati saya. Kalau saya ngomongin Yusak tentang hal-hal yang baik, berarti gambaran hati saya adalah hal-hal yang baik. Tapi bila saya ngomongin Yusak tentang hal-hal yang negatif, ya, berarti gambaran hati saya, suasana hati saya adalah suasana hati yang negatif, hal-hal yang buruk yang saya ungkapkan. Jadi suasana hati kita, suasana hati saya ini adalah suasana hati yang buruk. Itulah yang saya ungkapkan. Ya. Jadi apa yang keluar dari mulut itulah yang diungkapkan dari hati. Itulah ungkapan hati yang sebenarnya. Tentu di luar acting ya dan sandiwara. Kita tidak membahas tentang hal itu. Tetapi hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk itu adalah gambaran dari hati kita. Kalau saya boleh kembangkan, ternyata saluran perkataan dari hati itu tidak hanya mulut. Kita sering mengatakan jaga mulut, jaga mulut. Tetapi anggota tubuh kita juga sebenarnya bisa mengungkapkan apa yang kita gambarkan dari hati. Melalui body language kita, bahasa tubuh kita. Sebagai contoh ya, saya memperagakan melalui tangan. Kalau saya mengatakan kepada seseorang tidak melalui mulut, tapi melalui tangan, jari jemari saya ini. Saya katakan orang misalnya, gini saudara. Lalu saya katakan begini. Lalu saya katakan begini. Ungkapkan begini. Buat begini kepada orang itu. Tidak melalui mulut. Tetapi itu bisa gambaran. Ya. Gambaran dari suasana hati yang tidak diungkapkan melalui mulut. Tapi bisa melalui tangan, bahasa tubuh kita. Contoh seperti ini, saudara. Atau begini, saya ulangi lagi, maaf. Atau begini. Lain halnya kalau juga saya katakan juga begini. Atau begini. Ya. Jadi ungkapan dari hati itu bisa melalui apa saja. Tidak selalu melalui perkataan. Bisa saja memang didominasi oleh perkataan kita. Tetapi bahasa tubuh kita juga bisa mengungkapkan hati kita. Jadi disinilah kita perlu yang menjaga suasana hati kita untuk tetap baik. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu benar. Karena hidup kita dimulai dan diakhiri dengan kata-kata. Pernikahan misalnya, diawali dengan kata-kata, komitmen. Perceraian juga diakhiri dengan kata-kata. Bisnis juga dimulai dengan kata-kata. Menjadi pendeta ditabiskan juga melalui kata-kata. Banyak hal di dalam hidup kita itu dimulai dan diakhiri dengan kata-kata. Jadi di sini letak pentingnya kita menjaga suasana hati kita. Karena hati ini merupakan pusat dari perkataan. Kalau orang lain tidak percaya lagi omongan kita, saat istri tidak mau mendengar omongan kita lagi sebagai suami, anak-anak tidak mau mendengar perkataan kita sebagai orang tua, jemaat tidak lagi mendengar apa kata gembala sidang. Ya mengenai keluarga saja dulu dah, habis keluarga kita, bangkrut sudah keluarga kita. Kalau istri tidak lagi mau mendengar perkataan suami, suami tidak lagi mau mendengar perkataan istri, omongan kita udah gak mau didengar. Bangkrut sudah, habis kita keluarga kita. Jadi bangkrut itu bukan hanya soal ekonomi, saudara. Soal perkataan kita yang tidak lagi didengar saja oleh orang lain, atau anggota keluarga kita, atau jemaat dalam konteks pendeta.
maka habislah kita. Jadi di sini kita perlu menjaga suasana hati kita. Suasana hati kita tetap baik, saudara. Jagalah hati kita. Supaya dari hati kita, maka keluarlah perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang menjaga suasana hati tetap baik. Yang kedua, karena hati itu merupakan pusat dari penyembahan. Mari kita lihat Mazmur pasal 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Elohim ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Elohim. Ini adalah ungkapan pemazmur Daud. Ya. Mau mengatakan jangan hanya kita memberi persembahan, tetapi tidak diiringi dengan penyembahan. Ya. Persembahan itu identik dengan uang ya saudara. Dengan korban, kalau pada zaman dahulu itulah korban binatang. Kalau sekarang persembahan itu identik dengan uang. Ya. Berikanlah persembahan dengan segenap hati. Bukan dengan segenap harta kekayaan kita. Lalu kita pamer-pamer. Lalu kita kasih tahu ke orang-orang, persembahan saya segini, persembahan saya begini. Tapi persembahkanlah itu sebagai persembahan dengan segenap hati. Disertai dengan suasana hati penyembahan. Diiringi dengan penyembahan kepada Tuhan. Yang lahir dari hati. Ya. Hati yang hancur dan remuk itu adalah gambaran suasana hati korban. Ya. Suasana hati korban yang menyembah kepada Tuhan. Pemazmur ini dikenal dengan penyembahannya. Maka pemazmur mengatakan bukan korban sembelihan yang ku cari, tetapi korban sembelihan kepada Elohim yang disertai dengan hati yang menyembah. Jiwa yang hancur itu hati yang menyembah. Hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Jadi biasakan diri kita untuk menyembah, karena hati adalah pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu-waktu ini banyak ya kita menggunakan waktu di rumah, stay at home. Apa yang bisa kita lakukan? Saya mengajar di beberapa STT dan universitas saat ini harus mengajar di rumah. Bahkan ada beberapa jadwal yang tidak jadi saya ajar. Kadang secara manusia bingung, mau ngapain ya? Tapi saya belajar di situ. Saya mau mempergunakan kesempatan stay at home ini dengan membaca firman Tuhan. Menggali firman Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab. Saya mau penuhi hati saya dengan penyembahan, karena hati itu adalah pusat penyembahan. Mazmur 50 ayat 8 sampai 13. Ini ayat yang indah sekali saudara ya. Kita baca lagi Mazmur 50. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jikalau aku lapar,
Tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Elohim, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sini adalah ungkapan pemazmur, saudara. Luar biasa. Ya. Yang mengerti arti hati yang penuh dengan penyembahan. Jadi, biasakan diri kita, gunakan waktu stay at home ini dengan bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, perbanyak membaca kitab suci kita, Alkitab. Karena hati adalah pusat penyembahan kita. Yang ketiga, saudara, alasan yang ketiga, mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang menjaga suasana hati tetap baik? Yang ketiga, karena hati itu merupakan pusat dari pengharapan. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Ini adalah cerita dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mau menghadap pengadilan di Roma. Beliau mengajukan banding atas perkaranya ke Roma, ya. Maka di situ Rasul Paulus bersama dengan beberapa tawanan dan dua kompi pasukan mengawal Rasul Paulus dan tahanan-tahanan yang lain. Ya, di situ Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan ya dalam perjalanannya. Kapalnya kandas, ya, diterpa angin timur, ya, laut, angin badai, ya, mereka hanyut sampai ke pantai, berbulan-bulan mereka susah dan segala macam hal-hal yang lain, ya. Karena saking hebatnya banyak perjuangan dan pergumulan yang dihadapi Rasul Paulus. Maka ayat ini mengatakan demikian. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Elohim di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Luar biasa, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, mana yang lebih dahulu kuat hatinya baru makan atau makan dulu baru kuat hati? Ternyata kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus, mereka ternyata mengalami kekuatan hati dulu. Pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus kepada mereka, Rasul Paulus yang memiliki hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang terjaga dengan baik sebagai pusat dari pengharapan, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seharusnya Rasul Pauluslah yang mengalami kegundahan hati, kegalauan. Karena Rasul Paulus yang ditawan, dibelenggu, akan dipenjara, akan disiksa. Tetapi di sini malah yang menjaganya, malah yang mengalami penderitaan, kegalauan, kesedihan, kebingungan, ketakutan. Paulus tahu bahwa ketika dia menyadari hatinya tetap terjaga, disitulah pengharapan itu muncul.
pengharapan itu keluar dan berlimpah-limpah di dalam diri Paulus. Maka disitulah Paulus menguatkan mereka. Ya, menguatkan para prajurit, para tawanan, mengatakan nih, maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Jadi kekuatan hati yang bersumber dari menjaga suasana hati ini tetap baik, maka kuatlah hati itu. Dengan kekuatan hati itu mereka baru bisa makan. Ternyata kapal itu bukan kekurangan makanan, ada banyak makanan dan obat. Tetapi yang paling penting adalah bukan makanan. Tetapi yang paling penting bukan suplai makanan bagi mereka. Tetapi yang paling penting adalah pengharapan mereka diberikan, dikasih. Sehingga pengharapan itu membuat mereka selamat. Semua selamat dengan naik ke darat, ayat 44. Dan semua orang-orang lain menyusul dan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Disinilah pentingnya kita menjaga hati, karena hati ini adalah pusat pengharapan. Kita tetap menjaga hati kita, supaya hati kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di situasi pandemi ini, ya, di situasi COVID ini, hati kita seringkali takut. Apakah saya masih punya pengharapan? Tetapi ketika kita menjaga hati kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu adalah, kata firman Tuhan, adalah sauh yang kuat, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya pengharapan kita itu diikat, dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi jaga hati kita, karena hati kita adalah pusat dari pengharapan. Yang terakhir, saudara, mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang menjaga suasana hati tetap baik? Karena hati itu merupakan pusat dari perilaku. Lukas pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Lukas pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Mari Bapak Ibu Saudara sambil membuka Alkitab ya. Walaupun di layar disediakan, tapi lebih baik kita juga membuka dan membaca Alkitab. Lukas pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bapak Ibu Saudara, perilaku itu dimulai dari suasana hati. Niat itu dimulai dari hati. Ketika seseorang itu mau mencuri, itu dimulai dari niat. Dari hati, ya, niat dari hati. Ketika dia akan melakukan suatu perbuatan kejahatan atau membunuh, itu pertama dimulai niat dari hati. Jadi perilaku itu dimulai dari suasana hati kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah yang luar biasa. Hati yang penuh kasih. Maka perilaku Yesus, perilaku Tuhan kita, hatinya, perbuatannya, perilakunya selalu digerakkan dengan belas kasihan. Ini yang Bapak Gembala kita minggu lalu membahas tentang belas kasihan. Jadi kita di sini harus dapat menjaga suasana hati kita, karena di dalam hati kita ini seringkali dipenuhi oleh niat-niat jahat. Ya, itu niat yang positif ya, hati yang penuh kasih seperti Yesus. Maka perilakunya, perbuatannya
penuh dengan belas kasihan. Lain lagi kalau hati kita, coba kita lihat contohnya di Matius pasal yang ke-5. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah ini kalau bicara tentang perzinahan, berzina, cabul, ya. Ini adalah ketika seseorang juga melakukan perbuatan seks, perbuatan zina, ya. Itu dimulai dari hati. Jadi ketika kita memandang, menginginkan perempuan itu, ya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya dimulai dari berzina di dalam hati. Lalu akan berlanjut kepada perilaku. Maka kita perlu menyadari nih, kita perlu sungguh-sungguh menjaga suasana hati kita. Suasana kita, hati kita tetap baik, tetap positif. Sehingga perilaku kita, perbuatan kita, ya, akan keluar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi, disinilah letak pentingnya kita menjaga suasana hati tetap baik. Kita menjadi pribadi yang menjaga suasana hati. Dengan alasan, karena hati itu yang pertama, merupakan pusat dari perkataan kita. Yang kedua, karena hati itu merupakan pusat dari penyembahan. Yang ketiga, karena hati itu merupakan pusat dari pengharapan. Dan yang keempat, karena hati itu merupakan pusat dari perilaku kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah memberikan kami nasihat, Tuhan mengingatkan kembali untuk kami dapat menjaga suasana hati kami. Tuhan menegur kami untuk kami dapat hidup dalam suasana hati yang tetap baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui Roh Kudus membantu kami, menolong kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami agar kami dimampukan untuk dapat menjaga suasana hati kami tetap baik. Supaya kami dapat melalui hari-hari kami, pergumulan, penderitaan kami, yang kami lalui sepanjang masa pandemi ini. Hati kami tetap baik, hati kami tetap penuh dengan sukacita. Hati kami tidak dipenuhi oleh kekhawatiran hidup, tapi hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Jemaat-Mu Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan masalah, bila jemaat-Mu di saat ini mendengar firman Tuhan ini, ada yang sakit, tubuh yang lemah, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sudah sembuh. Jemaat yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang mengalami pergumulan berat, mengalami duka yang berat, Tuhan berikan penghiburan. Mengalami ekonomi yang menurun, tidak ada penghasilan, Tuhan buka jalan, berikan kecukupan, mencukupi segala kebutuhan jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi dan ekonomi yang susah seperti ini. Kami percaya kami tetap berpengharapan kepada Engkau, dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.